Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang penuh haru tentang seorang wanita miskin yang menghadapi ujian berat dalam hidupnya. Nadia, seorang istri yang terjebak dalam pernikahan penuh penderitaan, menemukan sahabat tak terduga di tengah hutan, seekor harimau yang justru menjadi pelindung setianya. Namun sebelumnya, saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Selamat menyimak kisahnya. Suasana rumah mertua Nadia terasa begitu hangat saat pesta pernikahan digelar. Lampu-lampu gantung menerangi halaman luas, sementara tamu undangan tertawa menikmati hidangan. Nadia duduk di samping Rian, suaminya, dengan senyum bahagia. Rian menggenggam tangannya erat, berbisik lembut bahwa ia adalah wanita paling beruntung di dunia. Setelah pesta usai, Nadia resmi menjadi bagian dari keluarga Rian. Ia meninggalkan rumah kecil dan sederhana tempatnya dibesarkan dan kini tinggal di rumah mertuanya yang besar dan megah. Meskipun merasa sedikit canggung, ia berusaha beradaptasi. Setiap pagi, ia bangun lebih awal untuk membantu mertua memasak dan membersihkan rumah. Rian seringkali menemaninya di dapur, sesekali mencuri waktu untuk mencium keningnya atau membisikkan kata-kata manis yang membuat pipi Nadia merona. Setiap malam, mereka menghabiskan waktu bersama, berbincang di balkon rumah, tertawa, dan merencanakan masa depan. Rian menjanjikan kehidupan yang indah bagi Nadia. Ia berjanji akan bekerja keras agar Nadia tidak perlu bersusah payah. Nadia percaya pada janji itu. Ia percaya bahwa kebahagiaannya akan bertahan selamanya. Namun, ada sesuatu yang aneh di rumah ini. Kadangkala, Nadia merasa ada mata-mata yang mengawasinya. Entah itu tatapan tajam dari ibu mertuanya, atau bisik-bisik lirih yang tiba-tiba menghilang saat ia mendekat. Nadia mengabaikan firasat itu, meyakinkan dirinya bahwa semua akan baik-baik saja. Sampai suatu malam, Rian pulang lebih lambat dari biasanya. Nadia menunggunya di ruang tamu, tetapi suaminya masuk dalam keadaan mabuk. Matanya merah, kemejanya berantakan, dan aromanya menyengat. Nadia terkejut. Ini bukan Rian yang dikenalnya. Malam itu adalah awal dari sesuatu yang buruk. Pagi hari di rumah mertuanya terasa lebih dingin dari biasanya. Nadia bangun lebih awal seperti biasa, menyiapkan sarapan untuk keluarga. Tangannya bergerak lincah di dapur, tetapi pikirannya masih terganggu oleh kejadian semalam. Rian yang pulang dalam keadaan mabuk, tidak mengucapkan sepatah kata pun padanya, langsung merebahkan diri di tempat tidur dan tertidur pulas. Saat Nadia menyajikan teh hangat di meja makan, ibu mertuanya menatapnya tajam. Nadia tahu, pandangan itu bukan sekadar penilaian, melainkan sebuah ketidakpuasan. "Kamu harus tahu diri, Nadia." Suara ibu mertua terdengar dingin. "Di rumah ini, semua harus bekerja. Jangan hanya mengandalkan Rian." Nadia terdiam, menundukkan kepala. Ia tidak pernah bermaksud menjadi beban. Ia selalu berusaha membantu. Tetapi sepertinya semua yang ia lakukan tidak pernah cukup di mata mertuanya. Sore itu, Rian pulang lebih awal. Nadia merasa lega dan mencoba mengajaknya mengobrol seperti dulu. Namun, suaminya hanya merespons dengan singkat, matanya kosong, seakan ada sesuatu yang ia sembunyikan. Malamnya, Nadia mencoba berbicara lebih serius. "Rian, kamu baik-baik saja?" tanyanya hati-hati. Rian mendesah pelan, lalu memalingkan wajah. "Aku capek, Nadia. Jangan banyak tanya." Nadia menggigit bibirnya, menahan perasaan. Sesuatu telah berubah dalam pernikahan mereka. Hari-hari berlalu dengan keheningan yang mencekam. Rian semakin sering pulang larut malam, sering dalam keadaan mabuk, dan semakin jauh darinya. Suatu malam, saat Nadia terbangun karena suara gaduh di luar kamar, ia melangkah keluar dengan hati-hati. Dari balik celah pintu ruang tamu, ia melihat Rian berbicara dengan seorang wanita. Wajahnya tertutup bayangan, tetapi Nadia bisa melihat Rian tersenyum, senyum yang dulu hanya untuknya. Dadanya terasa sesak, langkahnya mundur tanpa suara. Ia kembali ke kamar dengan hati yang remuk. Malam itu, ia tidak bisa tidur, hanya bisa menatap langit-langit kamar dengan air mata yang terus mengalir. Ia tidak pernah membayangkan bahwa kebahagiaannya akan berubah menjadi luka secepat ini. Pagi itu, Nadia bangun dengan mata sembab. Ia tetap menjalankan tugasnya seperti biasa, meski hatinya terasa berat. Saat menyapu halaman, ia mendengar ibu mertuanya berbicara dengan seorang tamu.
Suara mereka tidak terlalu keras, tetapi cukup jelas untuk didengar. Anak itu tidak berguna. Suara ibu mertua terdengar tajam. Hanya bisa menangis dan mengeluh. Rian pasti bosan dengannya. Nadia menggenggam erat gagang sapu. Dadanya bergetar. Setiap hari ia berusaha sekuat tenaga untuk menjadi menantu yang baik, tetapi tetap saja ia dianggap tidak pantas. Siang itu, saat Nadia hendak menyajikan makan siang, Rian pulang dengan wajah muram. Tanpa sepatah kata pun, ia melemparkan jaketnya ke sofa dan duduk dengan ekspresi jengkel. Nadia mendekatinya dengan hati-hati. "Rian, kamu sudah makan?" Nadia bertanya dengan lembut. Rian mendesah keras. "Aku nggak lapar." Nadia menunduk, tetapi tetap membawakan sepiring nasi ke hadapannya. Rian menatapnya sekilas, lalu tiba-tiba menepis piring itu hingga terjatuh ke lantai. Suara pecahan piring menggema di seluruh ruangan. "Jangan paksa aku, Nadia!" Suaranya meninggi. Nadia terkejut, tubuhnya membeku. Ia tidak pernah melihat Rian seperti ini sebelumnya. Dari dapur, ibu mertua hanya melirik sekilas tanpa berniat menegur anaknya. Seolah kejadian ini bukan sesuatu yang luar biasa. Malam harinya, Nadia duduk sendirian di teras rumah, memandangi langit. Pikirannya kacau. Ia merasa seperti orang asing di rumah ini, tanpa tempat untuk mengadu. Air matanya kembali mengalir tanpa bisa ia tahan. Esoknya, Nadia mencoba menghubungi ibunya di kampung, tetapi ponselnya diambil oleh ibu mertua. "Jangan terlalu manja, Nadia," katanya dengan nada meremehkan. "Kamu sudah menikah, artinya kamu harus bertahan." Nadia merasa terperangkap. Ia tidak punya siapa-siapa di kota ini, tidak ada tempat untuk pergi. Satu-satunya yang bisa ia lakukan hanyalah bertahan, berharap suatu hari Rian akan berubah. Tapi harapan itu semakin hari semakin menipis. Hari-hari Nadia semakin berat. Rian tidak lagi menganggapnya ada, bahkan semakin sering tidak pulang. Setiap kali Nadia mencoba bertanya, jawabannya selalu sama, kemarahan dan cemoohan. Ibu mertuanya juga semakin kasar, menyuruhnya bekerja tanpa henti, tanpa pernah mengucapkan terima kasih. Suatu malam, setelah menerima hinaan bertubi-tubi dari ibu mertuanya dan melihat Rian pergi entah kemana, Nadia merasa dadanya begitu sesak. Ia keluar rumah tanpa arah, kakinya melangkah tanpa peduli kemana. Angin malam berhembus dingin, tetapi ia tidak memedulikannya. Langkahnya membawanya ke ujung desa, tempat sebuah hutan lebat membentang. Ia sering mendengar warga desa berkata bahwa hutan itu berbahaya, penuh dengan binatang buas. Tetapi saat ini, Nadia tidak peduli. Ia hanya ingin menjauh dari semua kesedihannya. Ia terus berjalan masuk ke dalam kegelapan. Suara dedaunan kering berderak di bawah kakinya. Udara di dalam hutan terasa lebih sejuk, lebih tenang. Nadia bersandar di bawah sebuah pohon besar. Tubuhnya gemetar karena kelelahan dan kesedihan. "Apa aku salah?" bisiknya lirih. Suaranya hampir tenggelam dalam sunyi malam. Tiba-tiba, semak-semak di depannya bergerak. Nadia terkejut, tubuhnya menegang. Dari dalam kegelapan, sepasang mata kuning menyala menatapnya. Seekor harimau besar perlahan muncul dari balik pepohonan, tubuhnya tegap dan penuh wibawa. Nadia membeku, napasnya tercekat. Ia tahu harimau itu bisa saja menerkamnya kapan saja. Tetapi anehnya, ia tidak merasakan ketakutan yang seharusnya. Tatapan harimau itu bukanlah tatapan pemangsa, melainkan sesuatu yang lebih dalam, seolah memahami kesedihannya. Harimau itu tidak mengaum, tidak mendekat dengan agresif. Ia hanya berdiri di sana, memandangi Nadia dengan tatapan tajam, seakan menunggu. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Nadia merasa seseorang, atau sesuatu, benar-benar memperhatikannya. Nadia tetap diam di tempatnya. Jantungnya berdegup kencang, tetapi bukan karena ketakutan. Harimau itu masih menatapnya. Matanya yang tajam seolah menembus segala kesedihan yang ia rasakan. Tanpa sadar, Nadia meneteskan air mata. "Aku tidak tahu harus pergi kemana," bisiknya pelan. Harimau itu tidak bergerak, hanya mengamati Nadia dengan penuh ketenangan. Perlahan, ia menundukkan kepalanya, seakan menunjukkan bahwa ia tidak berniat menyerang. Nadia menelan ludah, lalu dengan hati-hati mengulurkan tangannya sedikit. Tak ada geraman, tak ada ancaman, hanya kesunyian di antara mereka. Malam itu, Nadia tetap berada di hutan, duduk bersandar di bawah pohon dengan harimau itu di dekatnya. Meski pikirannya masih kacau, ada sesuatu yang berbeda dalam hatinya. Untuk pertama kalinya sejak lama,
Ia merasa tidak sendiri. Keesokan harinya, Nadia kembali ke rumah sebelum fajar menyingsing. Tubuhnya lelah, tetapi pikirannya lebih tenang. Ia tidak bercerita kepada siapapun tentang harimau itu. Sejak malam itu, setiap kali ia merasa sedih, Nadia kembali ke hutan. Harimau itu selalu ada di sana, seakan menunggunya. Hari demi hari, Nadia mulai merasa bahwa harimau itu bukan sekadar binatang buas. Ia seperti penjaga, sahabat yang tidak berbicara, tetapi selalu mengerti. Saat Nadia menangis, harimau itu duduk di dekatnya, matanya tenang dan penuh wibawa. Saat Nadia berbicara, harimau itu mendengarkan, meskipun ia tahu harimau itu tidak mungkin mengerti kata-katanya. Suatu malam, Nadia duduk di atas akar pohon besar, sementara harimau itu berbaring di dekat kakinya. Angin malam berhembus lembut, membawa suara dedaunan yang bergesekan. "Aku merasa lebih aman di sini," kata Nadia lirih. "Lebih aman dibanding di rumahku sendiri." Harimau itu mengangkat kepalanya sedikit, seakan memahami. Nadia tersenyum kecil, lalu menatap langit yang penuh bintang. Di tempat yang seharusnya penuh bahaya, ia justru menemukan kedamaian. Hari-hari Nadia terasa lebih ringan sejak ia menemukan tempat pelariannya di hutan. Setiap kali Rian marah atau ibu mertua menghina, ia menunggu kesempatan untuk keluar rumah dan pergi menemui harimau itu. Keberadaan hewan itu memberinya ketenangan, sesuatu yang tidak pernah ia dapatkan dari manusia di rumahnya. Suatu malam, Nadia duduk di tepi sungai kecil di dalam hutan. Harimau itu berbaring tak jauh darinya. Matanya terpejam tetapi telinganya tetap waspada. Nadia menghela napas panjang, mengusap air matanya yang jatuh tanpa ia sadari. "Aku ingin pergi jauh, tapi aku tidak punya siapa-siapa," suaranya bergetar. Tiba-tiba, dari balik semak, terdengar suara langkah kaki. Nadia dan harimau itu langsung menoleh. Nadia membelalak saat melihat sosok yang muncul dari kegelapan. Rian. Wajah suaminya penuh kemarahan. Matanya menyala seperti bara api. "Jadi ini yang selama ini kau lakukan, Nadia?" Suaranya bergetar, entah karena marah atau terkejut melihat harimau itu. Nadia terkejut, tubuhnya membeku. "Rian, kau lebih memilih binatang daripada suamimu." Rian melangkah mendekat, tangannya mengepal. Harimau itu berdiri, menggeram rendah. Nadia bisa merasakan kekuatan dan perlindungan dari makhluk buas itu. Rian melangkah mundur, raut wajahnya berubah sedikit gentar. "Kau pikir harimau ini bisa melindungimu?" Suara Rian semakin tinggi. "Kau itu istriku, Nadia. Aku yang menentukan hidupmu." Nadia menggigit bibirnya, mencoba menahan tangis. Harimau itu tetap berdiri tegak di sampingnya, siap menghadapi Rian jika perlu. Nadia sadar, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak merasa takut. Rian menatap harimau itu sekali lagi, lalu meludah ke tanah. "Kau akan menyesal," katanya sebelum berbalik pergi. Nadia menatap kepergiannya dengan hati berdebar. Ia tahu, setelah ini, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Nadia kembali ke rumah dengan hati yang gelisah. Ia tahu Rian bukan tipe orang yang mudah menerima sesuatu begitu saja. Sejak pertemuan mereka di hutan, Nadia merasa ada bahaya yang mengintai, sesuatu yang lebih besar dari sekadar kemarahan suaminya. Benar saja, keesokan harinya, Rian semakin kasar. Nadia baru saja selesai mencuci piring ketika suaminya menarik tangannya dengan keras dan membawanya ke kamar. "Kau pikir aku tidak tahu apa yang kau lakukan?" Suaranya penuh amarah. "Kau sengaja pergi ke hutan untuk mencari perlindungan dari binatang itu, kan?" Nadia menunduk, tidak ingin memperburuk keadaan. Tapi Rian justru semakin marah. Ia menampar Nadia hingga tubuhnya terjatuh ke lantai. "Aku tidak akan membiarkanmu mempermalukan aku," bentaknya. Nadia menatap suaminya dengan mata berkaca-kaca. Hatinya terasa semakin jauh darinya. Dulu, ia mencintai Rian, tapi sekarang yang tersisa hanya ketakutan dan luka. Malam itu, Nadia duduk di tepi ranjang, tangannya gemetar. Ia tidak bisa hidup seperti ini selamanya. Ia harus pergi, meninggalkan rumah ini, meninggalkan Rian dan semua luka yang ia terima. Tengah malam, saat semua orang sudah tertidur, Nadia bangkit perlahan. Ia mengambil tas kecil berisi beberapa pakaian dan uang seadanya. Dengan langkah hati-hati, ia keluar dari rumah tanpa menoleh ke belakang. Ia hanya punya satu tujuan, hutan. Begitu sampai di tempat biasa ia bertemu dengan harimau. Nadia hampir menangis lega saat melihat sosok besar itu muncul dari balik pepohonan. Harimau itu berjalan mendekatinya,
lalu duduk di sampingnya seolah tahu bahwa Nadia kini benar-benar membutuhkan perlindungan. "Aku sudah tidak punya tempat lagi," Nadia berbisik, suaranya serak. Harimau itu tidak bergerak, tetapi tatapan matanya mengatakan sesuatu yang lebih dalam, sebuah pemahaman tanpa kata. Untuk pertama kalinya, Nadia merasa bahwa ia telah mengambil keputusan yang benar. Nadia menghabiskan malam itu bersandar di batang pohon besar, ditemani harimau yang tetap berjaga di dekatnya. Meskipun gelap dan udara malam begitu menusuk, ia merasa lebih aman di sini daripada di rumah mertuanya. Keesokan paginya, Nadia mulai menjelajahi hutan lebih dalam. Ia tahu, bertahan hidup di alam liar bukanlah hal mudah. Untungnya, ia masih ingat beberapa pelajaran dari ibunya dulu. Bagaimana mencari buah yang bisa dimakan dan cara mengenali air yang bersih. Hari-hari berlalu, Nadia semakin terbiasa dengan kehidupan barunya. Ia belajar memahami tanda-tanda alam, mencari makan, dan menemukan tempat berlindung di antara pepohonan rimbun. Yang membuatnya tetap kuat adalah keberadaan harimau itu. Setiap malam, ia datang mendekat, seolah memastikan bahwa Nadia baik-baik saja. Kadang-kadang, Nadia berbicara pada harimau itu, menceritakan segala kegelisahannya. "Mungkin aku memang ditakdirkan di sini," katanya suatu malam. "Aku tidak punya siapa-siapa lagi, kecuali kamu." Harimau itu hanya menatapnya dalam diam, tetapi Nadia merasa bahwa ia mengerti. Namun, kehidupan barunya tidak sepenuhnya aman. Suatu siang, saat Nadia sedang mengumpulkan ranting kayu, ia mendengar suara langkah kaki manusia. Tubuhnya langsung menegang. Dari balik pepohonan, muncul beberapa pria bersenjata. Nadia mengenali salah satunya, salah seorang warga desa yang dikenal sebagai pemburu liar. "Itu dia." Salah satu dari mereka menunjuk Nadia. Jantung Nadia berdegup kencang. Ia tidak tahu mengapa mereka mencarinya, tetapi instingnya mengatakan bahwa ia dalam bahaya. Tiba-tiba, dari balik semak-semak, harimau itu muncul. Tubuhnya yang besar berdiri tegak, matanya menatap tajam para pemburu. Pria-pria itu langsung mundur selangkah. Wajah mereka dipenuhi ketakutan. Harimau ini pasti sudah menjadikannya peliharaan. Salah satu dari mereka berseru, "Kita harus menyingkirkannya." Nadia membelalak. Mereka bukan hanya mengincar dirinya, tetapi juga harimau yang selama ini telah melindunginya. "Jangan!" Nadia berteriak, tetapi para pemburu itu sudah mengangkat senapan mereka. Harimau itu menggeram keras, siap bertindak. Nadia tahu, ini adalah saatnya untuk bertindak, untuk melindungi satu-satunya sahabat yang ia miliki. Nadia menatap Pak Rusdi dengan mata berkaca-kaca. Tawaran untuk tinggal di desa adalah sesuatu yang dulu ia harapkan, tempat yang lebih aman dibanding rumah mertuanya. Tapi sekarang, ia tidak bisa meninggalkan hutan ini, tidak bisa meninggalkan sahabat yang telah menemaninya di saat semua orang berpaling darinya. "Terima kasih, Pak." Suara Nadia bergetar. "Tapi aku memilih tetap di sini." Pak Rusdi menatapnya penuh pemahaman. "Hidup di hutan bukan hal mudah. Nah, kau yakin bisa bertahan?" Nadia mengangguk. "Aku sudah melewati banyak hal. Aku lebih merasa hidup di sini dibanding di tempat manapun." Para warga yang datang bersama Pak Rusdi saling berbisik, sebagian tanpa khawatir, tetapi tidak ada yang menentang keputusannya. Mereka sudah melihat sendiri bagaimana harimau itu tidak pernah menyakiti Nadia, bahkan melindunginya seperti seorang sahabat sejati. Setelah percakapan itu, Pak Rusdi dan para warga pun pergi, meninggalkan Nadia dalam keheningan hutan. Ia menghela napas panjang dan menoleh ke arah harimau yang tetap setia di sampingnya. "Sepertinya, hanya kau satu-satunya keluargaku sekarang," Nadia berbisik. Harimau itu menatapnya, lalu perlahan mendekat, menyentuhkan kepalanya ke bahu Nadia. Nadia tersenyum kecil, merasakan kehangatan yang tidak pernah ia dapatkan sebelumnya. Hari demi hari berlalu, Nadia semakin menyatu dengan hutan. Ia membangun tempat perlindungan sederhana dari ranting dan dedaunan, belajar lebih banyak tentang alam, dan menemukan sumber makanan yang cukup untuk bertahan hidup. Harimau itu selalu ada di dekatnya, seakan menjadi penjaga sekaligus sahabat yang selalu setia. Suatu hari, ketika Nadia sedang duduk di bawah pohon besar, mendengar suara angin berdesir dan dedaunan berjatuhan, ia menyadari sesuatu. Ia tidak lagi merasa takut. Ia tidak lagi merasa sendiri. Di tempat yang seharusnya menjadi simbol bahaya, ia justru menemukan kedamaian. Hutan ini bukan sekadar tempat pelarian. Hutan ini adalah rumahnya. Hikmah dari kisah ini. Cerita ini mengajarkan kita bahwa perlindungan dan kasih sayang bisa datang dari arah yang tidak terduga.
Ketika manusia meninggalkan kita, Allah bisa mengirimkan pertolongan melalui cara yang tak disangka-sangka. Seperti Nadia yang menemukan ketenangan dan perlindungan di tengah hutan, kita pun harus yakin bahwa setiap ujian memiliki jalan keluar. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahraja, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Inna Allaha balighu amri, qad ja'alallahu likulli syai'in qadra." Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh, Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Quran Surat At-Talaq 23. Kisah ini hanyalah fiktif yang dibuat seperti nyata agar kita dapat mengambil hikmahnya. Semoga bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Jika kalian menyukai kisah ini, jangan lupa untuk like, komentar, dan subscribe agar semakin banyak orang yang bisa mengambil manfaat dari cerita ini. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.